Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yuliani Tamarani sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan laporan pemodelan matematika mengenai deskripsi kegiatan hasil di lapangan yang disusun oleh Yurika Maryani dan Yuliani Tamarani. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Darmo Wijoyo MSI, Dr. Yusuf Hartono, Dr. Hafiza SPD MT. Untuk deskripsi kegiatan hasil di lapangan terbagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, dan kesimpulan. Pada tahap persiapan, ada 3 yaitu A. Profil subjek penelitian, B. Instrumen, C. Desain pembelajaran. A. Profil subjek penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan administrasi untuk mendapatkan izin penelitian. Setelah memberikan surat izin penelitian kepada Ibu Lian selaku wakil kurikulum, selanjutnya peneliti disarankan untuk menemui Ibu Risnaini selaku guru matematika kelas 5. Akhirnya, kelas yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah kelas 5A di Min 2 Palembang yang terdiri dari 36 orang siswa dengan rincian 17 orang laki-laki dan 19 orang siswa perempuan. Instrumen ada 5. Yang pertama, RPP, LKPD, poster, angket, dan wawancara. Untuk RPP merupakan rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD yang dibuat sebagai pedoman guru dalam mengajar sehingga pelaksanaannya bisa lebih terarah sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membuat RPP menggunakan pendekatan pemodelan matematika yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Kedua, LKPD. LKPD itu sama halnya dengan LKS. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengembangkan LKPD yang mana LKPD itu sendiri adalah salah satu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas atau kegiatan belajar yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran. LKPD ini dikemas sedemikian hingga sehingga dapat menambah informasi bagi siswa. Yang ketiga, poster. Poster merupakan salah satu media gambar yang terdiri dari lambang atau kata simbol yang sangat sederhana. Poster juga sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesannya dengan maksud untuk menangkap perhatian peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sebuah soal teks mengenai perbandingan berbalik nilai dan diubah menjadi soal visual yang komunikatif serta dapat diselesaikan oleh siswa sekolah dasar dengan membuat sebuah poster untuk permasalahan tersebut. Angket. Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan. Angket ini digunakan untuk melihat persepsi siswa terhadap matematika dengan menggunakan LKPD berbasis pembelajaran pemodelan matematika yang telah dikembangkan. Angket ini difokuskan mengenai pandangan siswa tentang manfaat dalam kehidupan. Yang kelima, wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan setelah mengisi angket yang berfungsi sebagai data pelengkap angket untuk mengetahui efek potensial dari LKPD berbasis pemodelan terhadap prestasi siswa itu sendiri. Desain pembelajaran. Jadi pada tahap desain pembelajaran ini, pendesain ini meliputi pendesainan RPP dan pendesainan LKPD berbasis pembelajaran pemodelan matematika. Dan LKPD berbasis pembelajaran pemodelan matematika ini didesain terkait dengan tujuan pembelajaran menggunakan LKPD dan masalah nyata yang diangkat sebagai konteks permasalahan pada LKPD. Tujuan pembelajaran menggunakan LKPD yang peneliti kembangkan ini adalah untuk membantu siswa menyelesaikan masalah nyata menggunakan model matematika, sedangkan untuk masalah sendiri, peneliti mendesain masalah nyata sesuai dengan materi yang telah dipelajari siswa kelas 5. Sebelum masuk penyelesaian masalah nyata, menggunakan langkah pemodelan matematika pada cover dari LKPD ini dibuat secara semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari 2, yaitu pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada tahap pertemuan pertama, dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 pada hari Kamis di kelas 5A pada jam pelajaran pertama dan kedua. Jadi pada awal pertemuan ini, peneliti menyebutkan tujuan pembelajaran dan memberikan arahan kepada siswa mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Selanjutnya, peneliti membagikan angket pre-treatment yang bertujuan untuk melihat persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika di sekolah dan meminta siswa mengisinya kurang lebih 10 menit.
Pada pertemuan ini, siswa diberikan soal pretest berupa soal cerita materi pecahan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Jadi pemberian soal pretest ini dilakukan untuk menentukan nama kelompok untuk pertemuan selanjutnya dan mengetahui kemampuan awal siswa tersebut. Pada pertemuan kedua ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 10 Maret 2020. Jadi pembelajaran dimulai pada jam kelima dan keenam. Pembelajaran diawali dengan meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan anggota yang dibentuk oleh peneliti. Jadi pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 4 orang siswa, di mana anggota kelompok itu didapatkan dari hasil pretest sebelumnya yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dimulai dari kelompok 1 sampai nilai terendah yaitu kelompok 9. Setelah semua siswa duduk dalam kelompoknya masing-masing, peneliti membagikan LKPD pemodelan yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi setiap siswa itu mendapatkan satu LKPD masing-masing. Jadi mereka mengerjakannya dengan cara berkolaborasi dalam kelompoknya. Nah, siswa diberikan waktu kurang lebih 60 menit untuk mengerjakannya. Setelah semua selesai menyelesaikan tugasnya, peneliti meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan disimak oleh siswa lainnya. Selanjutnya, peneliti memberikan angket post-treatment yang bertujuan untuk melihat persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika setelah diadakan pembelajaran menggunakan LKPD pemodelan. Jadi, setelah itu siswa diberikan waktu untuk mengisi angket yang kurang lebih dari 10 menit. Setelah mengisi angket, peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan angket tersebut serta menutup proses pembelajaran. Tahapan selanjutnya itu analisis dan evaluasi terdiri dari 5, yaitu informasi awal, motivasi belajar, capaian pembelajaran, value terhadap matematika, serta feedback. Informasi awal. Jadi sebelum dilaksanakan pembelajaran, peneliti menyusun soal pretest yang itu berbentuk soal uraian yang berupa soal cerita yang biasa ditemui oleh siswa. Nah, pemberian soal pretest ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menyelesaikan masalah sebelum diadakan proses pembelajaran. Hasil dari pretest ini digunakan peneliti sebagai acuan untuk membentuk kelompok. Jadi pemberian soal pretest ini berupa soal cerita mengenai materi pecahan yang telah mereka pelajari pada semester ganjil. Terdapat masih banyak siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari hasil pretestnya, yaitu 3 orang siswa yang mendapatkan nilai sempurna dan soal yang diberikan. Bahkan juga terdapat 3 orang siswa yang tidak mampu mengerjakan soal yang diberikan. Ini hasil data pretest yang dikategorikan menurut kategorikan. Selanjutnya B, motivasi belajar. Jadi motivasi belajar ini dilihat dari observasi. Nah, jadi lembar observasi ini diisi oleh observer pada saat siswa berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan. Dalam penelitian ini, observer fokus pada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 7. Berdasarkan hasil observasi pada pertemuan kedua, kelompok 1 dapat mengerjakan LKPD dengan tepat waktu dengan sangat baik, aktif dalam berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD, dan mampu bekerja sama dengan sangat baik. Begitupun dengan hasil observasi kelompok 3, di mana kelompok 3 dapat mengerjakan LKPD dengan baik, aktif dalam berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD, dan mampu bekerja sama dengan baik pula. Sedangkan untuk hasil observasi dari kelompok 7, di mana kelompok 7 dapat mengerjakan LKPD dengan baik, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ada beberapa anggota yang tidak aktif dalam berdiskusi sehingga kerjasama dalam kelompok itu cukup baik. C. Capaian pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran dilakukan, hasil siswa itu mengalami peningkatan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, di mana terdapat 16 orang siswa yang mendapatkan nilai sempurna dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Meskipun juga masih ada terdapat beberapa orang siswa yang mendapatkan nilai rendah, yang merupakan siswa dengan kemampuan rendah, yang mendapatkan nilai kurang dari 30. Namun, tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai kategori sangat kurang. Berikut ini kategori penilaiannya, bisa lihat di sini. Selanjutnya, value terhadap matematika. Jadi berdasarkan hasil angket terdapat 4 kategori. Ini bisa dilihat sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jadi setelah proses wawancara selanjutnya proses wawancara terdiri dari 6 orang siswa dengan 2 kemampuan tinggi, 2 kemampuan sedang, dan 2 kemampuan rendah. Jadi wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai LKPD dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut hasil dari jawaban LKPD dan wawancara.
Jadi untuk siswa kategori sangat baik ini, jadi siswa dengan kategori ini berjumlah 5 orang siswa, di mana 3 siswanya itu mampu dan dapat mendapatkan nilai sempurna pada saat pretest maupun LKPD yang diberikan. Jadi ini contohnya, dari jawaban SPB ini dapat diperoleh bahwasannya pada saat menyelesaikan LKPD, kelompok itu masih mengalami kebingungan. Dan untuk menjalankan langkah kedua, ia bingung bagaimana cara menentukan banyak beras yang dihabiskan oleh 1 orang untuk 1 hari. Namun, dalam langkah penyelesaian permasalahan ini, kelompok SBB ini bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, ini hasil cuplikan wawancaranya, bisa kalian lihat. Jadi dari hasil wawancara ini, peneliti memperoleh informasi bahwa SBB menganggap soal yang diberikan oleh peneliti itu lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan daripada soal biasa, yaitu soal cerita yang penuh dengan teks dan sulit untuk dipahami. Selain itu, berguna bagi kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, siswa kategori baik. Jadi ini hasil jawabannya, LKPD-nya. Jadi untuk siswa dengan kategori ini dapat menjawab dengan benar. Namun jika dilihat dari jawabannya, terlihat bahwa poin ke-6, ia masih mengalami kesalahan pada kolom total beras yang digunakan. Selain itu, proses pengerjaannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia terlebih dulu untuk mengisi 3 kolom awal, yang kemudian menghitung kolom keempat. Seharusnya, siswa diminta untuk menyelesaikan dengan cara mengisi tabel terlebih dahulu, dan langkah kedua sampai seterusnya, hingga kolom keempat bernilai 0. Namun, jawaban akhir yang diperoleh siswa tersebut bernilai benar. Nah, ini berikut cuplikan wawancaranya. Jadi dari hasil wawancara siswa kategori baik ini, peneliti memperoleh informasi bahwa SB itu masih menganggap soal yang diberikan oleh peneliti itu belum terlihat kegunaannya bagi kehidupan sehari-harinya saat itu. Jadi, menurut SB, soal yang diberikan cukup menarik dan mudah untuk diselesaikan, namun dari respon SB yang seperti itu, SB memiliki persepsi bahwa persepsinya baik terhadap matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini siswa kategori cukup. Jadi siswa kategori cukup ini berjumlah 4 orang siswa. Ini jawabannya. Jadi siswa dengan kategori ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan selesai. Jadi selain itu, perhitungan yang dilakukan juga masih terdapat kesalahan. Hal ini terlihat dari poin kedua, di mana 100 dikurang 20, ia menuliskan hasilnya 98. Begitu juga untuk seterusnya. Selain itu, pada poin ke-6, ia tidak menyelesaikan sampai akhir, sehingga ia tidak memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Ini cuplikan wawancaranya. Jadi berdasarkan hasil wawancara siswa kategori cukup ini, peneliti memperoleh informasi bahwa SC menganggap soal yang diberikan oleh peneliti itu berguna. Namun ia tidak dapat menjelaskan kegunaannya seperti apa. Dan pernyataan selanjutnya, SC merespon jika ia tidak terlalu serius untuk menjawab soal yang diberikan peneliti. Namun ia mengatakan jika soal yang diberikan oleh peneliti itu berbeda dengan soal yang biasanya. Feedback. Jadi setelah melakukan pembelajaran di kelas, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa siswa yang telah dipilih berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Mereka mengatakan tidak pernah mendapatkan soal pemodelan seperti yang diberikan, melainkan soal cerita yang terkadang sulit untuk mereka pahami. Mereka merasa senang dengan adanya soal pemodelan visualisasi ini karena menarik, terdapat beberapa gambar dan permasalahan diberikan mudah untuk dipahami secara langsung dibandingkan soal cerita yang banyak sekali teks dan terkesan membosankan bagi mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan soal yang diberikan juga mudah untuk diselesaikan dengan adanya bantuan tabel yang tersedia. Dapat mempermudah mereka menyelesaikan permasalahan dengan mengisi tabel-tabel tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa siswa yang belum terbiasa dengan soal seperti ini, serta masih mengalami masalah atau keliruan perhitungan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini adalah pembelajaran menggunakan desain pembelajaran pemodelan dapat meningkatkan ketertarikan dan semangat siswa mempelajari matematika karena dapat berhubungan langsung dalam kehidupan sehari-hari serta mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, hasil belajar siswa dengan diadakan pembelajaran ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.